ke lesson 18. Ya, sebentar kakak share screen dulu. Suara kakak kedengeran, Intan? Kedengaran. Kedengeran. Halo, Intan? Halo, Suara kakak kedengeran? kedengaran. Kedengeran ya, ntar. Oke. Oke, kita mulai kelas kita hari ini ya, Intan. Ya. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan masuk ke materi 18. Kakak share screen dulu ya. Intan bisa on cam? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi kursus matematika kita. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru. Hari ini kita akan masuk ke lesson 18 ya. Nah, seperti biasa ya di kursus matematika ini kita akan awali materi kursus kita dengan materi penghitungan lisan ya. Ini ada Razan. Halo Razan. Halo Razan. Halo, Sehat Razan? sangat Ya ya. Oke. Kita akan awali materi kita dengan penghitungan lisan ya. Nah, di sini ada soal nih, adik-adik. Berapa nih jawabannya? Yang pertama, 5 dikali 10. Berapa jawabannya? Intan, Razan. 50. 50. Nah, ketika kita mengenalikan dengan angka 10, kita hanya tinggal menambahkan angka 0 ya di sebelah kanan dari angka yang dikalikan. Ya, 5 dikali 10, nah kita tinggal tambah 5 ditambah 0. Maka hasilnya 50. Selanjutnya, 10 dikali 9. Berapa hasilnya? 90. 90 ya. Kita hanya tinggal menambahkan 0 di angka 9-nya. Ya. 5 dikali 10, 50. 10 dikali 9, 90. Ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengalihkan bilangan apapun ya dengan 10, maka kita harus menambahkan angka 0 ke angka di sebelah kanan. Ya. Terus, kalau misalnya kita mengalihkan 10 dengan angka apapun, sama, kita harus menambahkan angka 0 di sebelah angka kanan. Ya. Jadi ketika kita mengalihkan angka apapun dengan angka 10 atau angka 10 dengan angka apapun, maka kita harus menambahkan angka 0 di sebelah kanan angkanya. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan nih, mengalihkan bilangan bulat menjadi bilangan satu angka. Ya, nih di sini ada soal 20 dikali 4. Kira-kira ada di berapa hasilnya? 20 dikali 4? 80. 80. Gimana caranya, Razan? 2 dikali 4. 2 dikali 4, berapa? 8. 8. Setelah itu, Taruh nolnya. taruh 0 di kanan. Ya, nih 20 dikali 4 itu sama dengan penjumlahan penjumlahan 20 sebanyak 4 kali. Ya, nih 20 dikali 4 itu sama dengan penjumlahan 20 sebanyak 4 kali. 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20. Ya, nah 20 dikali 4 hasilnya sama dengan 80 ya. Jadi 20-nya ini kita kita ibaratkan nolnya itu sebagai pool ya, puluhan. Nah, jadi 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 20. Penjumlahannya sebanyak 4 kali. Ya, nih. Jadi 20 dikali 4. Nah, kita tinggal kali angka depannya saja. Ya. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, baru poolnya ini nanti kita ganti dengan 0 ya. Maka hasilnya adalah 80 ya. Nih, jadi untuk mengalihkan bilangan bulat menjadi bilangan satu angka, ya, kita perlu mengalihkannya. Ya, jadi yang pertama kita abaikan dulu nolnya, ya. Nolnya tidak kita hiraukan dulu. Jadi kita mengalihkan angka yang ada aja nih. Ya, 2 dan 4. Ya, ini dulu yang kita kali, baru setelah kita dapat hasilnya baru kita tambahkan dengan 0. Ya. 20 dikali 4, 2 dikali 4 8, baru setelah itu 8 kita tambahkan dengan 0, ya.
ketika kita mengalihkan bilangan bulat dengan bilangan satu angka, caranya seperti itu. Oke? Nih, selanjutnya. Nih, coba adik-adik. 30 dikali 3, berapa hasilnya? 90. 90. Gimana caranya, Razan? 3 kali 3, 3 kali 3 berapa? 9. 9. Setelah itu Ditaruh nolnya di kanan. ditaruh nolnya di kanan ya. 30 dikali 3, 3 dikali 3 9. Ya, baru setelah itu kita tambahkan nol di kanannya. Jadi hasilnya 90. Nih, 2 dikali 20 berapa Intan? 40. 40. Gimana caranya Intan? 20 ditambah 20. 20 ditambah 20 ya. Hasilnya 40. Atau kita bisa kali 2. Ya. 2 dikali 2 kita kalikan hasilnya 4. Baru setelah itu kita tambahkan nol. Hasilnya 40. Nih, 20 dikali 5 berapa adik-adik? 20 dikali 5 berapa Terus hasilnya? Berapa, Razan? 100. 100. Gimana caranya, Razan? 2 kali 5 jadi 10. 2 Terus kali 5, 10. Terus taruh nolnya. taruh nolnya ya. 2 kali 5 kita dapat hasilnya 10. Baru setelah itu 10-nya kita tambah lagi dengan nol. Ya. Kita tambah lagi nol di sebelah kanannya jadinya 100. Nah, tadi kita mengalihkan bilangan bulat dengan bilangan satu angka. Nah, sekarang kita bagi ini. Membagi bilangan bulat dengan bilangan satu angka. Contoh di sini soalnya ada 80 dibagi 4. Kira-kira berapa hasilnya dan bagaimana caranya? Razan, Intan. 20. 20. Gimana caranya, Razan? 8 bagi 4. 8 bagi 4. Berapa 8 bagi 4? 2. 2. Setelah itu Ditaruh nolnya. ditaruh nolnya ya nih. 80 dibagi 4 ya. Nah, ini nolnya kita abaikan dulu atau kita ganti dulu jadi full ya. Nah, setelah kita ganti atau kita abaikan baru kita bagi 8 kita bagi 4 ya. Hasilnya 2. 2 full. Nah, baru fullnya kita ganti lagi jadi nol. Jadi hasilnya 20 ya. Jadi sama seperti kita tadi mengalihkan bilangan bulat dengan bilangan satu angka, ketika membaginya juga sama ya. Kita bagi angka yang adanya yang di depannya saja dulu. Ya, nolnya kita abaikan. Ya. Jadi kita tidak mengikutkan dulu nolnya. Jadi kita bagikan angka yang ada saja. 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2, baru setelah dapat hasilnya baru kita tambahkan dengan nol. Ya. Jadi hasilnya 20. Oke. Nih, 60 dibagi 2. Berapa hasilnya adik dan bagaimana caranya? 30. 30. Gimana gimana caranya, Razan? 6 bagi 2 jadi 3. 6 bagi 2, 3. Setelah itu Taruh nolnya. taruh nolnya. Jadi berapa? 3, 30 ya. 6 bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Baru setelah itu di hasilnya kita tambahkan nol. Ya. Tambahkan nol. Di sebelah kanannya jadi 30. 40 bagi 4. Berapa adik? 40 bagi 4 berapa? Razan? Intan? 10. 10. Gimana caranya, Razan? 4 dibagi 4. 4 1. bagi 4. 1. Terus Tambah nolnya. tambah 0 ya. 4 bagi 4, 1. Baru setelah itu di sebelah kanan kita tambah 0. Hasilnya jadi 10. Nih, 100 bagi 2. Berapa hasilnya adik? 50. 50. Gimana caranya, Razan? Udah bagi 2. 10 bagi 2. Berapa 10 bagi 2? 5. 5. Baru setelah itu Tambah nol. tambah 0. Jadi berapa? 50. 50. Ya. Sampai sini adik-adik ada yang bertanya kan? Razan? Intan? Tidak ada?
Intan, ada yang bertanyakan? Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan dibuka website Algonovanya. Ya, silahkan dikerjakan soal yang ada di nomor 18. Nih ya, 18. Nah, dikerjakan soal yang nomor 1. Ya. Nah, di sini ada 3 soal nih. Yang pertama ada 12 soal, terus ada bagian duanya juga. Terus soal yang kedua ada 2 bagian juga, dan soal yang ketiga. Ya, silakan dikerjakan soalnya. Waktunya kakak kasih waktu 15 menit. Ya, 15 menit cukup atau 20 menit? 15? 15 cukup ya? Oke, 15 menit cukup berarti sampai jam 3, sampai jam 6.43. Ya, silakan adik-adik, waktunya sampai jam 6.43. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan, nanti kakak bantu. Oke, silakan. Bisa dibuka websitenya, Intan, Dazan. Intan bisa dibuka websitenya. Waktunya sampai jam 6.43 ya, silakan.
Sudah selesai, Razan? Intan? Udah. Sudah, Razan sudah. Intan? Sudah. Sudah, oke.
Oke, kalau sudah kita lanjut ya ke materi kita selanjutnya. Kita share screen dulu ya, sebentar. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, ya. Di materi kedua ini kita akan bahas tentang materi tahap utama, ya. Ini kita akan bahas beberapa soal dalam materi tahap utama, ya. Soal pertama nih, tugas pertama. Untuk mendekorasi aula pertemuan di sekolah untuk tahun baru, 10 pohon Natal perada digantung berjajar di dinding. Di antara setiap dua pohon Natal, mereka menggantung 9 bola Natal. Berapa banyak bola Natal yang digantung untuk menghiasi dinding? Kira-kira berapa, Adik? Razan? Intan? Kira-kira bagaimana penyelesaian soalnya dan berapa jawabannya? Udah bisa jawab? Nggak ada? Oke, kita bahas ya. Nih, bagaimana cara penataannya ya? Di sini kan di soal disebutkan di antara setiap dua pohon Natal mereka menggantungkan 9 bola Natal, ya. Nah, jadi kan jadi cara penyusunannya seperti ini ya. Di antara dua pohon Natal ada 9 bola Natal. Nah, ada berapa pohon Natal yang digantung, ya? Yang digantung di soal disebutkan ada 10, ya. Ada 10 pohon Natal. Nah, berarti kita gambarkan dulu yang pertama, 10 pohon Natal, ya. Pohon Natal ini kita apa? Kita ibaratkan dengan huruf P, ya. Nah, setelah itu di antara setiap dua pohon Natal mereka menggantungkan 9 bola pohon Natal, ya. Ini di antara dua P, ya, digantungkan bola pohon Natal. Bola pohon Natal ini kita ibaratkan dengan B, ya. Nah, di sini bolanya ada 9, ya. Jadi di jarak ya atau spasi, ya, itu akan menjadi tempat disimpannya bola Natal. Nah, karena tadi pohonnya ada 10, maka jarak atau spasinya, ya, untuk mencari berapa jarak atau spasinya berarti kita kurangi, ya. Biasanya dan pasti jumlah jarak atau spasi itu pasti kurang dari satu dari jumlah objeknya, ya. Kalau di sini pohonnya ada 10, berarti jarak atau spasinya itu ada 9 spasi atau 9 jarak, ya. Berarti bola yang digantung, ya, itu ada 9 ikat, ya. Nah, ada 9 ikat bola dan satu ikatnya ada 9 bola, ya. Nah, yang ditanya berapa banyak bola bola Natal yang digantung, ya. Nah, berarti kita hitung satu ikatnya 9 bola, ya. Jumlah ikatannya ada 9 ikat, ya. Berarti kita kali 9 dikali 9. Berapa 9 dikali 9? Adik-adik Intan, Raza? 81. 81, ya. Jadi bola yang digantung itu adalah 81 bola, ya. Itu cara menyelesaikan soal tugas yang nomor satu. Oke. Selanjutnya nomor 2. Seutas tali sepanjang 42 cm dipotong 6 kali, ya. Ada 6 kali pemotongan dan menghasilkan potongan dengan ukuran yang sama besar, ya. Nah, berapa panjang potongan tali yang dihasilkan? Berapa kira-kira? Adik, Razan, Intan. Ada yang kebayang mungkin sebelum kita bahas? Talinya dipotong 6 kali. Berarti tempat pemotongan itu ada 6 tempat. Panjang talinya 42 cm, ya.
Nah, karena dipotong 6 kali, dia menghasilkan ukuran yang sama besar semuanya, potongannya. 7. Berapa? 7. 7. Ada 7 potongan. Nah, ada 7 potongan. Panjangnya kan. Panjangnya 7. Oke. Kita bahas ya, kata Razan, panjangnya 7 cm berarti. Ya. Ya, oke. Nah, ya di sini. Di sini kan kalau ya dia ada potongannya ada 6, dipotong di 6 tempat, ya. Berarti kalau potongannya ada 6, berarti jumlah bagiannya itu ada 7, 7 bagian, ya. Jumlah bagiannya ada 7, ya. Karena potongannya ada 6. Setelah itu total panjang semuanya itu adalah 42 cm, ya. Nah, terus panjang seluruh bagian itu panjangnya sama, ya. Berarti potongannya itu dipotong bagi rata, ya. Nah, gimana kita cara menemukannya? Berarti kita bagi, ya. 42 cm dibagi 7 karena ada 7 bagian. Nah, berapa 42 bagi 7 adik? 6. Eh, 6, ya. Berarti panjang setiap bagian itu adalah 6 cm, ya. 6 6 6 6 6 6 6, ya. Seperti itu. Jadi, panjang setiap bagiannya adalah 6 cm. Bagiannya ada tuh 7 bagian. Kenapa ada 7 bagian? Karena pemotongannya ada 6 kali, ya. Ada 6 pemotongan. Seperti itu. Oke? Tuh soal nomor 2. Ya. Nomor 3 nih. Tulislah bilangan dua angka terkecil yang bilangan puluhannya lebih besar 2 dari bilangan satuannya. Itu yang pertama. Ya, lebih besar 2 dari bilangan satuannya. Terus, tulislah bilangan dua angka terkecil yang banyak puluhannya adalah 2 kali banyak satuannya. Nah, nih, ya. Yang pertama, kita diminta dua angka terkecil, bilangan dua angka terkecil yang bilangan puluhannya lebih besar 2 dari bilangan satuannya. Setelah itu, yang kedua, bilangan dua angka terkecil juga, tapi yang puluhannya itu adalah 2 kali bilangan satuan. Ya. Nah, gimana nih caranya menyelesaikannya? Ya. Nih, kita bahas dulu yang pertama, ya. Nih, di sini kita diminta menuliskan bilangan dua angka terkecil yang bilangan puluhannya lebih besar dari bilangan satuan, ya. Berarti di sini ada kondisi, ya. Dia harus memenuhi dua kondisi. Kondisi yang pertama, dua angka terkecil. Setelah itu kondisi yang kedua, bilangan puluhannya itu lebih besar 2 dari bilangan satuan, ya. Nah, jadi yang pertama, kita cari bilangan yang memenuhi syarat pertama, ya. Kita cari dua angka yang jumlah puluhannya 2 lebih besar dari jumlah satuan, ya. Nah, berarti kira-kira berapa tuh? Kalau puluhannya lebih banyak 2, berarti kalau satuannya 1, ya, berarti puluhannya berapa? Kita mulai dari satuannya 3. 0, ya, karena satuan itu kan paling kecil 0, ya. Kalau satuan 0, berarti puluhannya berapa? Puluhannya 2. lebih besar 2, berarti 2. 0 tambah 2, 20, ya. Terus, kalau misalnya 1, berarti puluhannya berapa? 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3. Ya. Nah, kalau misalnya kita cari lagi 2, berarti kan kalau 2 tambah 2, 4. Berarti 42. Nah, tapi kan yang diminta ini adalah dua angka yang terkecil. Bilangan dua angka yang terkecil. Ya. Nah, dari sini kita kan sudah dapat. Ya. Ada dua angka. Ya. Nah, di sini kita sudah langsung bisa membandingkan mana yang paling kecil. Ya. Kalau kita lanjut ke dari angka setelah 31, pasti dia akan lebih besar. Ya. Karena angka selanjutnya satuannya adalah 2. 2 tambah 2, 4. Ya, jadi pasti lebih besar. Jadi kita nggak lanjut. Karena yang diminta adalah yang terkecil. Berarti kita langsung saja. Untuk mendapatkan angka yang paling kecil itu berarti adalah 20. Ya. Karena dia bilangan 2 angka terkecil yang bilangan puluhannya, ya, puluhannya lebih besar 2 daripada 0. Ya, seperti itu. Berarti yang pertama jawabannya 20. Selanjutnya, nih yang kedua. Bilangan dua angka terkecil yang banyak puluhannya adalah 2 kali banyaknya satuan. Ya.
Nah, berarti sama sama kayak tadi, kondisinya ada dua. Bilangan dua angka terkecil, terus yang puluhannya dua kali banyak satuan, ya. Nah, berarti di sini puluhannya itu harus dikali dua dari satuan. Nah, kalau misalnya kita mulai dari satuannya nol, ya. Kalau nol kan nanti hasilnya pasti jadi nol juga puluhannya. Berarti nggak kita mulai dari nol. Berarti kita mulai dengan satu, ya. Kalau satuannya satu, berarti puluhannya berapa? Dua. Dua, karena kondisinya adalah puluhannya itu harus dua kali satuan. Berarti untuk mencari puluhannya satu kali dua. Ya, satu kali dua hasilnya dua. Terus kalau dua berarti puluhannya berapa? Empat. Em, Empat, karena empat ke dua kali dua. Dua kali dua empat, 42. Ya. Nah, karena tadi kita diminta yang terkecil, ya, di sini sudah ada angka 42. Kalau kita lanjut ke angka selanjutnya, berarti itu nanti dia akan jadi lebih besar, ya, karena angka 3. 3 dikali 2 kan 6. Ya. Angka selanjutnya itu pasti lebih besar dari 42, makanya kita nggak lanjut. Ya. Jadi, untuk mencari jawabannya, kita langsung bandingkan dua angka ini. Ya. Mana yang paling kecil? Mana yang paling kecil, Adik? 21 atau 42? Satu. 21. Jadi jawabannya adalah 21. Ya. Selanjutnya nomor 4 nih. Resep untuk membuat satu porsi selai stroberi adalah dengan menambahkan 3 kilo stroberi untuk setiap 2 kilo pasir. 2 kilo gula pasir. Jika tersedia 6 kilo gula pasir, berapa kilogram stroberi yang diperlukan untuk membuat selai? Berapa kira-kira adik? Setiap 2 kilo gula, dia pakai 3 kilo stroberi. Kalau misalnya gulanya 6 kilo, berapa kilo stroberinya yang dipakai? Tujuh. Berapa, Razan? 7 kilo. Berapa? 7. 7? 7 kilo stroberi. Enggak deh. Berapa? Berapa? Kita bahas ya. Nih, kita buat dulu tabelnya ya. Kita perlu lihat kondisi yang ada di soal ya. Di sini di soal disebutkan untuk membuat satu satu selai stroberi ya, satu porsi selai stroberi ya. Dia menggunakan 3 kilo stroberi dan 2 kilo gula ya. Nah, selanjutnya di sini yang ditanya berapa kilo stroberi yang dibutuhkan kalau gulanya ada 6 ya. Ya. Nih, berarti yang ditanya di sini selai ya. Kita cari tahu dulu berapa porsi selai yang bisa dibuat dari 6 kilo gula ya. Nah, biar tahu, nih kita bandingkan dulu. Kalau satu porsi dia menggunakan 2 kilo gula, berarti kalau 6 kilo gula berapa porsi? Ya. Berarti 6 kilo gula kita bagi ya, 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 ada di 3. tiga ya. Berarti dengan 6 kilo gula kita bisa dapat 3 porsi selai stroberi. Nah, setelah itu baru kita cari berapa jumlah stroberi yang digunakan. Ya, kalau satu porsi dia menggunakan 3 kilo stroberi, berarti kalau tiga porsi berapa kilo stroberi yang digunakan? 9. 9. Ya, berarti jawabannya adalah 9 kilo stroberi. Oke, sampai sini ada adik yang bertanya kan? Intan, Razan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada silakan dikerjakan soal selanjutnya. Ya, berarti di yang nomor 18 soal nomor 2. Ya. Sini soalnya ada berapa nih? Ada 14 soal. Silakan adik coba kerjakan. Ya. Waktunya 15 menit. Ya. Berarti sampai jam 7.15. Nanti setelah jam 7.15 kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke? Silakan dicoba dikerjakan adik. Lazan, Intan. Kalau ada yang bertanyakan boleh silakan. Nanti kita bantu. Oke? Intan websitenya bisa dibuka Intan?
Bisa. Saya.
Sudah, adik? Belum? Sudah nomor berapa, Razan? Razan dan 8. nomor 8 ya? Intan nomor berapa, Intan? Kita lanjut dulu ke materi yang terakhir ya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, baru ada di ngerjain soal apa? Nomor Ngerjain 8, Pak. nomor 8. Oke. Kita lanjut dulu ya ke materi yang terakhir dulu. Nanti kalau materinya sudah selesai, terus masih ada waktu, kita lanjut mengerjain soalnya. Ya. Oke. Kita lanjut dulu ke materi yang ketiga. Sebentar, kakak share screen. Share screen kakak kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, yang selanjutnya, materi yang ketiga kita bahas tentang matematika perkembangan. Ya. Nih, yang pertama, kita bahas tugas nomor 1 ya. Farida dan Eka memiliki nama belakang Pak dan Kim. Ya. Nah, selanjutnya, Eka lebih tinggi 5 cm dari Kim. Nah, apa nama belakang masing-masing gadis? Kira-kira, Delik, sejawab ya. Sini ada Farida dan Eka. Nama belakangnya masing-masing itu Pak dan Kim, tapi belum tahu siapa yang nama belakangnya Pak, siapa yang nama belakangnya Kim. Nah, terus di soal disebutkan Eka lebih tinggi sedikit 3 lebih tinggi 5 cm dari Kim. Nah, berarti apa nama nama belakang Eka dan Kim ini nama belakangnya siapa? Ya. Oke, kita bahas. Ya, dari kondisi soalnya ini disebutkan Eka lebih tinggi 5 cm dari Kim. Berarti Eka nggak mungkin nama belakangnya Kim. Ya, karena Eka dan Kim itu dua orang yang beda. Karena tingginya beda 5 cm. Ya, nah misalnya kalau kita asumsikan ya, Eka ini yang baju merah, Kim yang pakai kacamata. Nah, berarti nama belakang Eka nggak mungkin Kim. Berarti nama belakang Eka, Eka Park. Nah, Kim, siapa nama depannya? Nama depannya adalah Farida. Farida Kim. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau misalnya ada contoh soal seperti ini, cara penyelesaiannya seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2. Ya, Cinta menata 3 hamparan bunga di depan rumah. Ada bulat, persegi, dan persegi panjang. Setelah itu dia menanam petunia, mawar, dan aster di petak bunga ini. Ya, Cinta tidak menanam bunga aster di petak bunga berbentuk persegi. Petunia tidak mekar di petak bunga bundar atau petak. Ya, di petak bunga bundar atau petak bunga persegi. Nah, di petak bunga mana setiap jenis bunga mekar? Ya, nah kita disuruh cari setiap bunga ini tumbuh di petak bunga yang mana. Ya, gimana caranya? Nah, pertanyaannya kita harus tentukan di petak bunga mana setiap bunga mekar. Nah, berarti kita harus membuat tabel. Ya, di setiap tabel ini dia punya kolom dan baris yang isinya adalah petak dan jenis bunganya. Petaknya itu kan ada 3 ya, bulat, persegi, dan persegi panjang. Nah, kita isi di baris. Terus di kolom kita isi jenis bunganya. Jenis bunganya itu ada petunia, mawar, dan aster. Ya, nih. Di setiap kolom kita isi petunia, mawar, dan aster. Setelah itu di soal itu ada petunjuk. Ya, di petak bunga ini ya Cinta tidak menanam bunga aster di petak bunga berbentuk persegi. Ya, nah ini petunjuk pertama. Berarti bunga aster tidak ada di bentuk persegi. Ya, yang mana persegi? Nah ini. Persegi yang kedua, terus bunga aster. Nah, di persegi dan di bunga aster kita kasih tanda minus. Ya. Nah, setelah itu, petunjuk yang kedua, petunia tidak mekar di petak bunga bundar atau petak bunga persegi. Ya. Nah, di bunga petunia kita kasih tanda. Petunia tidak mekar di petak bunga bundar atau persegi. Nah, berarti petunia nih kita kasih tanda minus untuk petak bunga bulat, petak bunga bulat dan persegi. Ya, berarti di mana petunia tumbuh? Berarti petunia tumbuh di persegi panjang.
Ya, nih kita kasih tanda tambah. Nah, setelah itu ya, untuk cari bunga yang lain gimana? Nah, ini kita lihat ya. Yang mana yang minusnya ada dua? Ya, yang minusnya ada dua ini yang selanjutnya dia ada di petak persegi. Ya. Nah, ini kan kalau persegi panjang itu berarti bunga yang lain udah pasti nggak akan tumbuh. Berarti kita kasih tanda minusnya dua di persegi panjang. Nah, setelah itu bunga aster ya. Karena di persegi dan persegi panjang sudah ada minus, berarti bunga aster tumbuh di petak bunga bulat. Ya. Nah, baru setelah itu tinggal bunga mawar. Ya. Bunga mawar berarti di mana? Karena di petak bunga bulat udah ada bunga aster, berarti bunga mawar nggak mungkin di petak bunga bulat. Berarti bunga mawar tumbuh di petak bunga persegi. Ya, berarti jawabannya petunia di petak bunga persegi panjang, mawar di petak bunga persegi, dan aster di petak bunga bulat. Ya, jadi caranya seperti itu. Kita buat tabel, baru setelah itu kita sesuaikan dengan petunjuk yang ada di soal. Ya, selanjutnya tugas nomor 3. Ya, Citra, Indah, Hakim, dan Arif. Ya, membuat dekorasi tahun baru dari kertas. Ada kepingan salju, bintang, lentera, dan bunga. Nah, di sini petunjuknya, Hakim tidak bisa membuat bunga yang panjang. Jadi dia memutuskan untuk membuat yang lain. Terus, gadis itu memotong kepingan salju, tapi bukan indah. Ya, gadis itu, tapi dia bukan indah. Terus, Arif tidak tahu cara membuat lentera atau karangan bunga. Apa yang dibuat setiap anak? Ya, nah ini sama seperti tadi, kita harus buat tabel. Ya, ini berarti tabelnya kita buat ada 4 ya, 4 kolom, 4 baris. Di kolom kita buat dekorasinya ada salju, bintang, lentera, ya, sama karangan bunga. Terus anaknya di sini ada Citra, Indah, Hakim, dan Arif. Nah, di petunjuk yang pertama, Hakim tidak bisa membuat karangan bunga. Jadi dia membuat yang lain. Berarti Hakim di karangan bunga, ya, dia dikasih tanda minus. Terus petunjuk yang lain, gadis itu memotong kepingan salju tapi bukan Indah, ya. Di sini perempuan cuma ada dua, Indah sama Citra. Berarti gadis itu adalah Citra karena bukan Indah, ya. Citra memotong kepingan salju. Berarti kalau kepingan salju sudah sama Citra, berarti di kepingan salju dikasih tanda minus. Di yang lain ya, bintang, senter, dan karangan bunga dikasih tanda minus. Terus untuk anak-anak yang lain juga di kepingan salju dikasih tanda minus. Karena kepingan salju sudah di Citra. Terus di sini petunjuk yang lain ada Arif, ya. Arif tidak tahu cara membuat lentera atau karangan bunga. Berarti Arif kita kasih tanda minus di lentera dan bunga, ya. Nah, berarti karena Arif sudah tidak bisa lentera dan bunga, berarti Arif membuat bintang, ya. Nah, berarti di bintang, di tanda bintang, yang lain anak-anak yang lain dikasih tanda minus, ya. Nah, baru setelah itu di sini ada hakim, ya. Hakim sudah ada tiga tanda minus. Berarti hakim membuat lentera, ya. Kalau hakim membuat lentera, berarti yang lain sudah tidak ada yang membuat lentera. Berarti Indah membuat karangan bunga, ya. Nah, jadi setiap anak, Citra membuat salju, Indah membuat bunga, Hakim membuat lentera, dan Arif membuat bintang. Oke? Sampai sini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Intan, Razan, bisa dipahami? Saya? Oke, kalau misalnya masih bisa, tidak ada yang ditanyakan, silakan lanjutkan mengerjakan soal. Berarti dikerjakannya soalnya tadi yang nomor 2 dan yang nomor 3 dan 4 juga. Ya. Nomor 3 di sini soal ada 9. Nomor 4 di sini soalnya ada 5. Ya. Silakan ada dikerjakan soalnya. Waktunya kita ada waktu 8 menit lagi sampai jam 7.30. Ya. Berarti adik silahkan kerjakan soalnya. Nanti setelah jam 7.30 kita akan rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini dan kita akan tutup kelas kita hari ini. Oke? Silakan adik. Kalau ada yang bertanyakan boleh ya, silakan langsung ditanyakan nanti akan kakak bantu. Ya, Intan, Razan, silakan. Kalau ada yang bertanyakan langsung saja tanyakan, nanti kakak bantu.
Udah selesai, Razan? Belum? Udah sampai nomor berapa, Razan? Razan sampai nomor berapa di sini? Oh, nomor 6 ya. Oke. Karena waktunya sudah selesai, kita rangkum dulu ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Ada diingat tadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hitungan lisan. Ya, di perhitungan lisan kita bahas tentang apa tadi, Razan? Kalian pakai Perkalian, 10. ya, Kalian 10. ya, perkalian dengan bilangan bulat, ya. Perkalian bilangan bilangan bulat dengan bilangan satu angka. Yang pertama, perkalian dengan angka 10. Selanjutnya, bilangan bulat yang lebih besar dari angka 10 ya, 20, 30, 40, ya. Dalam perkalian tersebut kita mengalihkan angka selain angka 0. Ya, angka nolnya diabaikan dulu. Jadi kita kalikan dulu, kita dapat hasilnya baru kita tambahkan dengan 0. Selanjutnya pembagian juga sama, yang caranya sama antara perkalian dan pembagian. Ya, angka nolnya kita abaikan, kita kali dulu, baru setelah itu kita tambahkan dengan 0 ketika kita sudah dapat hasilnya. Setelah itu, materi yang kedua kita bahas tentang apa tadi, Hazan? Di materi yang kedua ingat, kita bahas tentang Potongan. Eh, pemotongan, ya, pemotongan, bagian, ya, dan tentang mencari apa ya, bilangan sesuai dengan petunjuknya, ya. Jadi kan petunjuknya ada yang dia yang diminta dua bilangan dua angka terkecil yang puluhannya dua kali dari satuan, ya. Nah, kita cari angkanya sesuai dengan petunjuknya. Setelah itu yang terakhir tadi, yang ketiga kita bahas tentang matematika perkembangan, ya, tentang mencari nama belakangnya siapa, nama depannya siapa, terus mencari siapa yang membuat apa. Seperti itu. Ya. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, ada yang bertanyakan? Intan, Razan, ada yang bertanyakan? Intan, Razan tidak ada. Intan, ada yang bertanyakan? Intan, tidak, tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, nanti adik selesaikan soalnya ya. Yang belum selesai soal nomor 1, 2, 3, dan 4 diselesaikan di rumah jadi PR. Oke? Oke, terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Intan, Razan, karena waktu kelas kita sudah selesai, kita tutup materi kita hari ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah Intan, dadah Razan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih.